Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang menyajikan tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Di akhir tahun 2021, pabrik Tesla milik Elon Musk di Fremont, California diberitakan menerima tuduhan pelecehan seksual oleh seorang karyawati berusia 38 tahun, Jessica Baraza. Karyawati di bagian produksi ini dilecehkan oleh rekan kerjanya, seorang supervisor dan seorang manajer. Jessica menuduh Elon Musk melakukan tindakan salah yang memicu tindakan semacam itu. Jessica juga mengatakan telah melakukan keluhan ke bagian HRD dan pihak perusahaan tidak melakukan apapun atas kasus pelecehan tersebut dan telah menghapus email laporan keluhan. 3 tahun sebelumnya, pada bulan Februari 2017, seorang insinyur wanita menggugat Tesla untuk tuduhan meluasnya pelecehan seksual di pabrik Fremont. Namun respon perusahaan adalah dengan memecatnya karena dianggap melakukan tuduhan palsu. Kemudian karyawati tersebut mengajukan tuntutan hukum dengan tuduhan pelecehan seksual seperti dalam menelpon, sentuhan tidak pantas, dan mengatai hal terkait pelecehan seksual. Dan di bulan Oktober 2017, seorang karyawan berkulit hitam melakukan tuduhan bahwa atasannya pernah melakukan pelecehan rasial di pabrik Tesla Fremont. Namun tuduhan ditolak. Tesla harus membayar ganti rugi 137 juta dolar. Sang CEO Elon Musk juga pernah mendapat sorotan tajam tentang tweet yang kalimatnya dikenal sebagai akronim yang menjurus kepada bagian tubuh wanita. Tweet yang tidak bertanggung jawab itu dikenal sebagai tweet kasar yang membuat budaya untuk membenci wanita dan menjadikan wanita objek seksualitas di tempat kerja. Tesla kemudian menghapus Departemen Hubungan Masyarakat tahun 2020 dan belum menjawab tuduhan Biro Hukum klien. Ternyata sebelum kejadian itu semua, sang bos Elon Musk juga tersandung kasus pelecehan seksual. Seorang pramugari SpaceX menuduh orang terkaya di dunia itu mengekspos tubuhnya dan mengajaknya berhubungan seks. Untuk menutupi kasus tersebut, SpaceX dilaporkan membayar 250.000 US dollar atau sekitar 3,6 miliar kepada pramugari tersebut. Menurut laporan Insider, pramugari tersebut bertugas di pesawat jet perusahaan milik SpaceX. Insiden tersebut terjadi pada tahun 2016 dan SpaceX berdamai dengan pramugari yang namanya tidak disebutkan itu tahun 2018. Menurut salah satu teman pramugari tersebut, dalam suatu penerbangan ke London, Musk memintanya untuk memberikan pijat seluruh tubuh di kamarnya. Ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena SpaceX sendiri mendorong pramugari untuk mendapatkan lisensi tukang pijat. Saat sesi pijat, Musk diduga melepas kain yang menutupi tubuh bagian bawahnya dan menunjukkan kemaluannya kepada pramugari tersebut. Sambil menyentuh kaki pramugari tersebut, Musk dilaporkan menawarkan akan membelikannya seekor kuda jika ia mau melakukan lebih jauh lagi. Sepertinya Elon Musk sebagai pemimpin Tesla dan SpaceX, kalau diperhatikan rasa-rasanya memang cenderung kurang menghargai orang lain ya. Selain tuduhan dan gugatan tersebut di atas, Elon Musk juga hanya mengenakan kaos ketika menyambut LBB sebagai pejabat negara RI. Bahkan ketika menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Tetapi kalau dipikir-pikir, Indonesia memang butuh sih mengajak Elon Musk berinvestasi di Indonesia. Indonesia juga butuh teknologi roket sebagai induk dari peluncuran rudal, pengiriman satelit, dan penguasaan teknologi luar angkasa. Mungkin Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia perlu lebih hati-hati ya dengan adanya berita dan laporan tersebut. Jangan sampai kerjasama yang sedang dibangun dengan Elon Musk akan menjadi permasalahan di kemudian hari di Indonesia. Jika menggunakan akal pikiran, mungkin kita semua setuju bahwa Indonesia butuh investasi. Tapi jika menggunakan hati dan perasaan, mungkin admin tanyakan kepada penonton dan subscriber wanita. Bagaimana menurut Anda, sis?
Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.